Siti Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa bakal duduk sebagai terdakwa. Lalu bagaimana Dr. Tifa akan membuktikan ijazah pada kasus itu dan apakah Jokowi akan hadir langsung untuk membuktikan keaslian ijazah? Kami akan bahas bersama kuasa hukum Dr. Tifa, Abdullah Al-Katiri, juga kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan. Selamat malam Pak Abdullah, juga Bu Yakub. Mbak Rizka. Terima kasih sudah hadir. Kalau Pak Abdullah menghadapi sidang besok, apa yang disiapkan? Besok kan agendanya pembacaan dakwaan ya, tapi apa yang disiapkan oleh tim sejauh ini? Sebenarnya tidak ada yang kami siapkan, tapi yang jelas kami siap. Ya kan? Tapi itu kan besok pembacaan dakwaan kan. Betul. Jadi siap artinya kan untuk menghadapi rangkaian persidangan yang akan berjalan panjang. Kalau itu sangat siap. Nah, sejauh ini apa yang membuat tim Anda yakin bahwa bukti-bukti yang nanti akan dibawa di muka sidang akan menguatkan apa yang menjadi hal yang selama ini disampaikan Dr. Tifa terkait ijazahnya Pak Jokowi? Iya. Jadi sebenarnya begini, kami tidak banyak membawakan bukti karena kami itu adalah pihak terlapor ya, dalam ini tersangka. Di dalam hukum pidana khususnya, siapa yang mendalilkan dia harus buktikan. Ya kan? Informasi yang saya dapat itu ada 17 barang bukti yang sudah diberikan dari pihak Jokowi ya, Pak Jokowi. Ada 17 dan salah satu itu adalah bukti surat. Yang menarik ini bukti surat sampai 709. Coba bayangkan 709 bukti surat. Apa yang Anda ingin? Ya, kami ingin tahu surat apa itu gitu loh. Apakah itu benar-benar bukti tindak pidana? Karena biasanya yang disita itu adalah bukti tindak pidana gitu loh. Biasanya kalau satu peristiwa pidana, bukti-bukti yang dikumpulkan itu adalah bukti, bukan hanya koleksi aja dikumpulkan begitu, tapi benar-benar bukti itu adalah bukti tindak pidana. Mumpung sebelahan kita tanyakan langsung ke Bung Yakub. Jadi apa bukti surat itu sebenarnya yang tadi ratusan jumlahnya yang dipertanyakan oleh timnya Dr. Tifa? Ya, tentunya itu ada beberapa rangkaian dokumen-dokumen yang kalau kami duga itu didapatkan tentu dari UGM. Karena bagaimanapun juga UGM adalah pihak yang nanti paling akan didengar kalau menurut prediksi kami. Jadi kalau kami melihat memang pembuktian kelihatannya akan menjadi cukup simpel. Kalau dari teori hukum itu kan gampang. Siapa yang menerbitkan dokumen pasti ditanya. Lapor akan ditanya, sudah dilakukan, ternyata identik memang kita ketahui. Tapi kan nanti semua tetap harus didengar lagi di persidangan. Karena penilaian barang bukti di persidangan itulah yang bisa dipakai. Karena selama ini mungkin kan ya kita berdialog di luar, di televisi dan sebagainya. Ya bagus buat masyarakat untuk mengetahui, tapi bagaimanapun juga untuk hasil putusan nanti itu yang bisa digunakan adalah yang di persidangan. Jadi menurut kami sih akan cukup simpel nanti pembuktian ini semua, Mbak. Apakah tim Anda juga menganggap ini akan simpel pembuktian? Kami bersyukur dengan adanya bukti-bukti suratnya banyak itu, sehingga kami menggali nanti, men-challenge semua itu. Kami pertanyakan kepada pemiliknya, jika UGM harus bertanggungjawabkan dan sebagainya. Kemudian tadi ada laboratorium yang dikatakan bahwa identik. Identik itu kan belum tentu asli. Jadi selama ini belum ketemu keasliannya. Itu kan seharusnya banyak tokoh mengatakan kalau asli itu harus dibuktikan dulu aslinya. Kalau emang benar asli baru orang-orang ini dikatakan pencemaran nama baik. Ini kan belum pernah ada pembuktian. Makanya saya pernah katakan bahwa kalau hanya identik dasarnya, palsu sama palsu juga identik. Nggak harus asli kan. Identik itu kan sama artinya. Nah, oleh sebab itu, jadi pemahamannya identik, laboratorium dan sebagainya itu kami uji sejak awal, sejak di Mabes Polri. Bahkan Mabes Polri sebelum ada apapun juga sudah diperiksa. Padahal Pak Jokowi sebagai terlapor di Mabes Polri itu. Bukan pelapor ya, terlapor. Tiba-tiba diperiksa laboratorium. Tiba-tiba dikatakan identik. Tiba-tiba dikatakan penyelidikan dihentikan. Ini aneh. Karena di penghentian penyelidikan di Mabes Polri itu sebenarnya dasarnya adalah pemeriksaan laboratorium yang dikatakan identik itu. Nah, pemeriksaan laboratorium itu sendiri itu melanggar Perkap Kapolri sendiri nomor 10 tahun 2009. Jelas dalam pemeriksaan laboratorium itu di dalam memeriksakan itu ada syarat-syaratnya, baik itu teknis maupun formil. Yaitu harus dilampiri dengan laporan polisi dengan nomor laporan dan perbuatannya. Satu. Belum ada laporan waktu itu. Ini harus loh, wajib. Di pasal 10 di Perkap itu mengatakan itu wajib. Kedua, harus dilampiri dengan BAP. Berita acara dari para pihak. Bahkan ada Egy Sujana dan sebagainya belum diperiksa secara tuntas karena sakit. Yang ketiga, maka harus dilampiri juga dengan berita acara penyitaan. Nah, berita acara penyitaan itu baik KUHP baru maupun KUHP lama, KUHP baru 1.1 pasal 1.16
KUHP lama pasal 1.35 menyatakan bahwa penyitaan itu dalam taraf penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Oke. Nah ini baru Dumas sudah diperiksa, dihentikan untuk dasar laporan di Polda. Oke, Bung Yakub punya jawabannya pasti Iya. karena ini perdebatannya dipindahkan ke ruang sidang nantinya yang selama ini memang berlangsung. kalau saya mungkin lebih fokus ke pembuktian. Tentunya dari pihak tersangka yang nanti akan jadi terdakwa ini pasti memiliki teori pembuktian sendiri, pasti punya pembelaan dalil-dalil sendiri. Ya, itu silakan saja nanti disampaikan di persidangan. Ya kalau dari kami melihatnya sebenarnya secara formil dan material ini perkara ya bisa dikatakan sudah selesai, tinggal diperiksa di pengadilan saja. Kalau secara materinya, kenapa formal sudah selesai? Secara formal, Pak Jokowi dituduh melakukan pemalsuan ijazah. Di Barreskrim dilaporkan. Ternyata di stop. Karena sudah dilakukan rangkaian penyelidikan, tidak terbukti sama sekali. Kenapa saya bilang material juga sudah terbukti? Penerbitnya ini juga sudah mengatakan, betul, saya menerbitkan ijazah tersebut. Dan Pak Jokowi adalah lulusan UGM. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong teori ijazah ini, mengenai ijazah ini kan sudah banyak sebenarnya Mbak Friska. Di MK pun kepala daerah banyak yang dipermasalahkan. Dan itu simpel, keterangan dari penerbit. Tapi kan ini dirubah, mau dibuat seakan-akan ini ada teori hukum baru nih. Bahwa tidak hanya dari penerbit, harus dibuktikan dulu yang lain-lainnya. Oke, coba kita ikuti pola pikirnya. Nanti di persidangan bayangkan kalau ada teman-teman Pak Jokowi dulu diperiksa. Ada puluhan orang saksi yang mengatakan betul, saya bersekolah bareng, kuliah bareng. Ada dokumen dulu, dokumen perpustakaannya masih ada. Dokumen ketika beliau diterima, dokumen kelulusan. Saya tidak bisa bayangkan dari sisi terdakwa nanti pembelaannya akan seperti apa, Mbak. Dan kalau tadi pertanyaan soal identik tidak identik, Anda melihat itu bukan jadi suatu persoalan lagi kalau sudah masuk tahap ini? Bukan, karena menurut saya ya tentu akan dikatakan identik atau tidak identik. Karena memang itu, Mbak, suatu lapor tidak akan bisa mengatakan asli atau palsu. Itu butuh putusan pengadilan. Pasti identik atau tidak identik. Tapi kan dibandingkan dengan siapa? Nah ini sudah dibandingkan dengan ijazah-ijazah di tahun yang diterbitkan di tahun 85 juga. Dan ternyata identik. Nah apalagi? Masalahnya bukan itu. Tapi? Pernyataan identik itu kan dengan pemeriksaan laboratorium yang syarat formalnya tidak dilakukan. Berarti ini batal demi hukum ini. Jadi penghentian penyelidikan di Mabes itu batal demi hukum. Saya katakan ini bukan cacat dari lahir, cacat dalam kandungan, tapi mati dalam kandungan. Seharusnya laporan ini tidak bisa dilakukan karena ada Undang-Undang PSK, Perlindungan Saksi dan Korban. Yaitu yang menyatakan bahwa jika ada laporan, maka tidak boleh dilaporkan balik sebelum inkrah. Siapa yang boleh dilaporkan? 1, pelapor. 2, saksi-saksi. Pada waktu ke UGM, 3 orang ini sebagai saksi. Yang ketemu dengan pembantu rektor, ketemu dengan dekan, ditunjukin skripsi dan sebagainya. Itu tidak boleh dilaporkan balik sebelum laporan itu diproses, laporan orang-orang ini. Ya, faktanya penghentian penyidikan itu adalah hasil laboratorium karena identik itu. Laporan itu melanggar formal. Jadi syarat formal itu yang tadi 3 hal itu wajib. 1, yang tadi dilampiri laporan. 2, adanya berita acara, bahkan berita acara tersangka itu. Bahkan 1 lagi berita acara penyitaan. Yang keempat, pembanding ini harus diuji dulu, otentik apa tidak. Ini ada nggak ini semua? Nah, jadi yang selama ini karena sebentar, dasar melaporkan di Polda itu karena di sini dihentikan. Oke. Seharusnya laporan di Polda ini pun ini sudah batal demi hukum. 1, kedua, ada RJ kemarin, restoratif justice kemarin. Itu jelas restoratif justice itu salah satu mekanismenya di KUHP 79 menyatakan bahwa ya kan selain adanya saling memaafkan dan sebagainya, kemudian itu ditulis ya itu, ya kan salah satu syarat khususnya kalau nggak salah ayat 4 itu jelas ada pencabutan laporan. Oke. Sedangkan sebentar saya belum selesai ini. Pencabutan laporan. Lah, laporan yang digunakan itu 1 laporan dengan nomor laporan yang melaporkan 8 orang. Kalau untuk RJ 3 orang ini dicabut, semuanya pasti tercabut. Ya harus dong. Karena laporan itu bukan cuma isinya saja yang dicabut itu. Laporan nomor sekian, konsiderannya pun tercabut. Bukan laporan hanya untuk beberapa orang ini dicabut, nggak bisa. Karena pada saat melaporkan itu dengan 1 laporan. Oke, jadi ada beberapa permasalahan kalau dari timnya Dr. Tifa secara formilnya termasuk juga soal RJ. Nah, kalau tanggapannya Bung Yakub, tapi sesaat lagi usai jeda di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali.
Sekarang gilirannya Bung Yakub yang menjawab. Tadi ada sejumlah hal yang masih mengganjal oleh timnya. Ya tentunya sebenarnya ini kita udah di bab 10, itu udah di bab 3 Mbak. Sebenarnya dulu udah panjang lah kita diskusi. Tapi ya mungkin ya kalau pandangan kami semua penghentian penyelidikannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan juga RJ juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya kami menghormati kalau memang dari kuasa hukum tersangka yang nanti akan jadi terdakwa mau mengajukan upaya hukum ya silahkan. Kan bagus juga untuk check and balance. Tapi sejauh ini kan belum dilakukan itu. Yang menarik buat saya yang RJ ini juga Mbak. Bahwa banyak sekali juga yang menanyakan kalau ternyata Bu Tifa dan Pak Roy ini maju, kok yang lain diberikan RJ, kenapa nggak sekalian aja? Memang dari awal kami sampaikan bahwa Pak Jokowi tidak ada niatan untuk sebenarnya mau mengajukan atau membuat orang ini masuk ke dalam suatu pidana gitu. Kita hanya butuh kejelasan tentang ijazah ini. Karena sudah bertahun-tahun dari 2023 digugat di PN kita menang, kemudian mereka juga masukkan laporan di Barreskrim juga sudah berhenti, CLS juga mereka kalah. Jadi apalagi? Sehingga kitalah harus mengajukan laporan ini. Banyak orang nanya juga ke saya, kalau kira-kira ini RJ gimana? Ya kalau saya sih dari awal tidak pernah mengatakan Pak Jokowi akan memberikan RJ ke yang sebelum-sebelumnya juga. Tapi ternyata diberikan juga. Jadi saya mungkin sekarang ya nggak mau komen lah mengenai RJ. Tapi yang saya katakan adalah bahwa insentif kami itu Mbak dari awal itu bukan memidanakan orang. Pak Jokowi ingin menunjukkan ijazahnya di forum yang terhormat. Jadi makanya Pak Jokowi selalu konsisten dari awal, Pak akan datang nggak nanti, kan sering sekali di berbagai forum beliau ditanyakan. Sampai detik ini juga Mbak, beliau tetap komit untuk datang dan menghormati forum yang ada, lembaga peradilan yang sangat mulia itu untuk menunjukkan ijazahnya. Mudah-mudahan doa beliau bisa selesai permasalahannya dengan beliau mempercayakan di forum peradilan yang sangat terhormat ini. Dan bicara soal tadi, perdebatan teknis itu sudah sejak awal kasus ini berlangsung. Bahkan sudah ratusan episode kita ngobrol di sini soal kasus ijazah. Tapi sekarang kan masuk babak baru ya, chapter yang betul-betul baru yaitu forum persidangan. Sebenarnya apa yang Dr. Tifa ingin buktikan lebih dalam lagi di forum ini yang berbeda dengan perdebatan yang ada di publik sebelumnya? Ini kan bukan masalah Dr. Tifa, bukan masalah Roy Suryo. Tapi mereka nggak ada masalah publik, masalah rakyat Indonesia ingin tahu. Coba apa kepentingan mereka? Nggak ada. Mereka ingin membuktikan sesuai dengan Undang-Undang KIP, ya kan, keterbukaan. Ini kan ijazah yang digunakan sebagai persyaratan sebagai presiden waktu itu. Makanya publik ingin mengetahui. Makanya 310 yang dikatakan pencemaran nama baik itu ayat 3-nya mengatakan demi kepentingan umum maka tidak dapat dipidana. Itu jelas. Jadi dianulir itu pasal oleh ayatnya itu sendiri. Satu. Kedua lagi dikatakan selalu digaungkan bahwa berapa kali persidangan kalah. Kami tidak pernah kalah. Ditolak. Tidak diterima, bukan ditolak. Jadi gugatan-gugatan tidak diterima. Bukan berarti NO lah istilahnya. Bukan berarti kalah. Tapi digaungkan seolah-olah kalah. Tidak pernah kalah. Ini hanya ditolak. Nah, tetapi jangan lupa sebelumnya ada persidangan pidana. Yaitu Bambang Tri dan Gus Nur. Itu jelas pidana yang memasarkan ijazah. Dakwahnya mengatakan bahwa kebohongan yang menimbulkan keonaran. Jadi Bambang Tri itu dibilang bohong yang menyatakan ijazah Jokowi tidak ada. Nah, pada waktu itu Jokowinya tidak diperiksa dan ijazahnya pun tidak dihadirkan. Yang mana di kasus perkara ini harus dihadirkan. Hanya digunakan fotokopi. Di dalam pidana itu tidak boleh menggunakan fotokopi. Walaupun dilegat, begitu pembuktian apalagi menyangkut nasib orang, aslinya harus ditunjukkan. Ini tidak dilakukan. Tidak ada, hanya fotokopi. Bahkan di KPU beberapa kali itu juga fotokopi. Nah, kalau UGM dikatakan pembuatnya dan sebagainya itu, UGM tidak pernah menunjukkan secara fisik. Hanya narasi-narasi aja. Ini kan pembuktian mata, bukan pembuktian telinga. Yang diharapkan tuh apa sih sebenarnya kalau misalnya pembuktian versinya Dr. Tifa yang real itu yang bisa dipercaya? Yang real itu ya tunjukkan pada masyarakat seperti Obama ya. Pada waktu itu dikatakan bahwa certificate of birth-nya dia, akte kelahiran dia dikatakan oh dia bukan orang Amerika. Ya tunjukkan selesai, ditunjukkan ke wartawan. Salah satu bukti apa? Pada waktu gelar perkara di mana Mabes Polri itu ijazahnya udah diambil. Kita hanya ditunjukkan foto aja. Dan foto itu berlipat. Fotokopi ditunjukkan di kamera. Padahal yang lebih berat dari ijazah, narkoba tuh.
Oke. Ini narkobanya, Nah, soal ini senjatanya. Ini cuma hanya foto. Nah, soal ini karena Pak Jokowi akan tunjukkan langsung di Ya pengadilan. bukan. Oke. Sebelumnya, Hmm. yang saya bilang di Mabes Polri kan sudah Oke. pernah ditayangkan. Wartawan nggak tahu ijazahnya. Sampai sekarang tuh wartawan tidak tahu. Pada saat itu, kalau pembuktian pidana, apalagi press conference kepolisian, itu semuanya digelar, Pak. Senjata pun digelar, semua digelar. Ijazah foto, fotokopi berlipat lagi. Kalau aslinya tidak berlipat, kenapa fotonya berlipat? Berarti kan bukan aslinya yang ditunjukkan. Itu yang jadi masalah. Ya, pada waktu mereka mengkonfirmasi ke OGM, itu lawyer-lawyernya Bambang Tri dan Gus Nur. Dia datang. Kalau waktu persidangan nggak ditunjukkan, tanyalah mereka bersurat. Tanya ke OGM, bahkan datang ke rumah Pak Jokowi untuk mempertanyakan. Oke. Mereka bertanya ini, tapi tetap aja tidak ditunjukkan. Nah, tapi soal akan ditunjukkan di muka sidang, tapi dianggap tidak cukup juga. Oke, tapi sebelumnya tidak ditunjukkan, Nah, silakan. ini cukup Ya. My menarik. friend karena- Yakub ini kan berbicara sidang-sidang sebelumnya. Oke, nah kalau sebelumnya tidak ini ditunjukkan yang gimana, menarik Bung Mbak Yakub? Friska, bahwa di sebelumnya digelar perkara khusus. Tadi Bang Alketiri refernya kayak yang Mabes. Yang di Polda itu sudah ditunjukkan. Dan ternyata apakah selesai ternyata? Ternyata tidak. Padahal Mbak, semua dalil mereka kan tidak ada watermark, tidak ada emboss dan sebagainya. Semua terpatahkan di situ. Semua bisa melihat kok. Bang Refli Harun pun di satu forum waktu itu mengatakan, saya memang lihat ada itu, cuman ya perlu verifikasi. Ya kemudian pastilah ada dalil-dalil pembelaan. Itu kami hormati, silahkan saja kalau mau ada pembelaan. Tapi kita harus komit bahwa kalau memang ditunjukkan selesai. Ternyata kan tidak juga. Gelar perkara di Polda itu ada 2 sesi. Sesi pagi, memang 2 klaster kan polisi buat. Pagi dan sesi sore. Ya kan? Salah satu orang yang mengikuti dua-duanya itu saya. Ijazah itu ditaruh di meja, nggak boleh diraba, ya kan? Nggak boleh diraba, hanya 5 menit ditunjukkan begini. Awas, jangan di ini, jangan difoto, jangan disentuh. Dikacauin kita ini bingung juga. Ya kan? Saya lihat gini, kok nggak seperti pada umumnya ijazah. Tipis banget. Nggak boleh disentuh, nggak boleh diraba. Bagaimana kita tahu bahwa itu ada emboss dan sebagainya kalau nggak diraba? Bung Yakub? Ya Ya kan? mungkin semua orang di situ sebenarnya sudah bisa setuju lah, sepakat bahwa memang ada semuanya watermark dan juga emboss dan sebagainya. Tapi kalau memang dari pihak tersangka atau terdakwa nanti ini tentunya keberatan atau tidak setuju, silakan saja. Nanti kan ada forumnya. Karena gimana pun gelar perkara khusus itu Mbak Friska bukan tempat pembuktian. Pembuktian itu hanya terjadi di persidangan. Jadi nanti silakan saja. Saya justru nggak sabar melihat nanti mungkin dari Dokter Tifa dan sebagainya untuk menunjukkan hasil penelitiannya. Kan dalilnya kan mengatakan penelitian. Walaupun saya juga agak bingung kok penelitian sampai mengunjungi makam dari ibunda Pak Jokowi dan sebagainya, mengatakan ada keanehan, mistis dan sebagainya. Ya saya nggak sabar lah melihat nanti di persidangan seperti apa sih sebenarnya teorinya gitu. Jadi begini ya kan. Ijazah itu kan tidak tiba-tiba ada. Ada satu peristiwa. Ada kuliah, ada ini, ada KRS, ada ini. Ini harus dibuktikan. Kami tidak hanya ke ijazah satu ini. 709 ini berbicara apa gitu loh. 709 dokumen itu. Ya kan? Ada KRS, kemudian ada yudisium, ada ini, ada itu. Bahkan pada waktu ditunjukkan oleh Barreskrim, beliau itu sarjana muda. Ada gitu. Masuknya itu sarjana muda. Ada cawang di situ. Dan ada transkrip tulisan tangan. Jadi banyak keanehan. Nah itu mudah-mudahan dibawa nanti di dalam persidangan. Kami akan challenge itu semua. Tulisan tangan. Oke. Kemudian jumlah istilah KRS-nya ke jumlah program studinya itu KHS-nya itu tidak sesuai dengan pada umumnya. Ya kan? Kemudian ada satu yang dikatakan koran. Tahun 8081 sepemahaman saya, sarjana muda itu tidak ada diumumkan di dalam koran. Itu ada korannya. Oke, Bahkan baik. korannya ada yang bahasa Jawa, yang mana pada saat itu baik tulisannya maupun Oke, salah. baik, dan detail ini tentu akan Ya, di-challenge di persidangan. Oke. mudah-mudahan itu termasuk di 709 itu. Nah, oke, sekarang Buat saya kami, ya, ini singkat bukan saja. adalah akhir. Tapi- Bahkan ini adalah awal dari perjuangan kami, adalah awal kesempatan kami untuk meng-challenge semuanya itu. Baik ratusan saksi, dan bisa juga sampai 3 tahun ini sidang. Karena apa? Karena banyak. Saksinya 130. Oke. Itu dari pihak sononya. Dari kami anggap aja 150.
Biasanya kami meriksa saksi itu biasa sampai malam, teman-teman ya. Ya, oke. Ya, anggap aja 2 saksi satu hari. Artinya ini akan masih panjang, Ya, tapi coba ini bayangkan, awalnya adalah di persidangan. 150 Oke, kalau baik. seminggu sekali dikalikan 7 berapa? 1.000 berapa? Ya, tapi kita sih Ya, berharap padahal ini satu akan tahun itu hanya 360 hari. Oke, tidak hanya jumlahnya tapi juga nanti bisa Ya, pembuktian secara akan substansi. lama. Oke. Nah, kalau dari Bung Yakub akhirnya siapkah untuk di-challenge semuanya, itu banyak sekali hal teknisnya termasuk juga soal studinya Pak Jokowi sampai ijazah itu keluar. Sangat siap, Mbak. Justru kami Dan sangat Pak Jokowi bersyukur. akan hadir ya? Akan hadir, Mbak. Kami sangat bersyukur dan mengapresiasi rekan-rekan di kejaksaan yang nanti akan menjadi penuntut umum karena mereka sudah sepakat dengan kami, artinya dengan ada tahap 2 ini bahwa ada tindak pidana di sini. Jadi kami mendoakan, kami berharap pembuktiannya nanti bisa maksimal sehingga ketika nanti ini disidangkan, ya tentunya penuntut umum bisa mewakili kepentingan kami korban untuk mendapatkan keadilan di persidangan. Oke, dan ini Sebenarnya adalah yang awal. harus siap Oke. itu adalah JPU, bukan tugas mereka udah selesai. Ya, oke. Ini adalah JPU dan JPU kan baru menengok beberapa saat saja. Ya, oke. Dan ini Sedangkan nanti kami dari awal dari prosesnya, pelaporan ya. sampai kami tahu. Jadi kami tahu lebih komprehensif dibandingkan JPU. Makanya kami akan hadapi apa nanti yang akan ditunjukkan oleh JPU, apa nanti yang akan didalilkan oleh JPU. Kami akan challenge itu semuanya. Itu akan di-challenge di persidangan dan Pak Jokowi akan hadir ya, penegasan sekali lagi. Hadir, Mbak. Akan Nah, hadir. tapi Baik. kemarin dikatakan oleh salah satu lawyernya bilang kemungkinan pakai Zoom. Apa iya, Bang? Sejauh ini tidak, sejauh ini Pak Jokowi akan tetap hadir. Tapi salah satu lawyer kemarin di Rakyat Bersuara Oke, katanya kemungkinan ya, pakai Zoom. tapi di Sapa Indonesia Malam ditekankan bahwa akan hadir ya. Hadir, Oke, Mbak. kita ambil jawaban ini berarti yang akan hadir di persidangan. Terima kasih Terima Bung kasih. Yakub, terima kasih juga Bung Mbak Abdullah Rika. sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami akan kembali dengan sorotan lainnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami akan hadirkan sorotan berikutnya. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan dihukum 10 tahun penjara. Informasinya sesaat lagi saat kami kembali. Kami mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam. Kami mempertanyakan rasa keadilan. Klarifikasi.